Halo Sobat Pangeran Movie, salam sehat, salam sejahtera buat kita. Kali ini kita kembali akan menyaksikan sebuah film yang berjudul The November Man, yang bercerita tentang aksi seorang agen mata-mata bernama Peter Devereaux yang diperankan oleh Pierce Brosnan. The November Man merupakan sebuah film bergenre action drama yang dirilis pada 27 Agustus 2014 di Amerika Serikat. Film The November Man berdasarkan pada novel berjudul There Are No Spies karya Bill Granger yang secara kanonik merupakan instalmen ke-7 dalam seri novel The November Man yang diterbitkan pada 1987. Ini adalah Mason, kawannya oleh Pierce Brosnan atau di sini Peter sebagai teman sahabatnya untuk melakukan tugas keagenrahasiaan. Bagaimana cerita selanjutnya? Saksikanlah alur cerita berikut ini. Hey, son, give us a hand with this mic, will you? I'm gonna put your corsage on too, Miss Prom Queen. Yeah. Sit on this and twist. You're funny. Hanley. All right. We have confirmation. There's definitely a credible threat. We've got 20 minutes. You ready? Mason, you ready? Yeah. I'm ready. Com check, 1, 2. Good hunting. Copy. Ini adalah Bapak Duta Besar Amerika Serikat yang diamankan dan dikawal oleh Peter karena Duta Besar Amerika Serikat ini akan melakukan kunjungan ke rakyat, bersilaturahmi dengan rakyat, sehingga membutuhkan pengamanan yang ketat. Di sisi lain, sahabat Peter Mason sudah melakukan pengamanan dari atas gedung manakala ada melakukan kerusuhan atau penembakan terhadap Duta Besar Amerika Serikat tersebut karena disinyalir ada rencana pembunuhan terhadap Duta Besar tersebut. Bagaimana cerita selanjutnya? Saksikanlah alur cerita berikut ini. Blue suit, 2 o'clock. Got him. He's moving. Hold your shot. Hold your shot. Check your line of fire. Don't shoot. No, he's moving on. Do not shoot! Devereaux? Tapi sayang, kali ini Peter gagal melindungi warga dari tembakan penjahat tersebut. Kegagalan pertama yang dilakukan Peter ini membuat dia marah kepada kawannya Mason yang tidak mengindahkan perintah. Oke, kita lanjutkan ceritanya guys. Setelah kegagalan yang pertama, 5 tahun kemudian Peter Devereaux mendapat kunjungan dari mantan kepala CIA John Henley saat berada di Lausanne, Swiss.
Hanley meminta Peter untuk mendekati agen dari Rusia yang bernama Natalie Ulanova. Natalie adalah asisten calon kandidat Presiden Rusia Arkady Fedorov yang telah mengumpulkan bukti kejahatan perang yang dilakukan Fedorov selama perang Chechen dan meminta Peter untuk membantunya. Kita akan saksikan lagi alur cerita berikut ini. Sambil menonton, sambil menyaksikan film ini, silakan minum kopi atau tehnya, guys. You'd be proud of her, Peter. After you left, she got very close to Fedorov. But she wants to come in. She has something on him. Something that's scaring even her. What? A name. Claims it changes everything. And if she's right, how long before you think she's going to join these? You go in, you get her out. Moscow to Petersburg. Cross the border to Helsinki. I'll meet you there. She asked for you. Only you. She won't give you the name until you bring her out, right? She always was a ball buster. У вас интервью с газетой «Московская правда». Репортер ждет вас. Пусть подождет. Пошли. Ini adalah Natalie, asisten kandidat Presiden Rusia Arkady Fedorov. Dia selalu berusaha mengumpulkan bukti-bukti kejahatan perang yang dilakukan Fedorov. Sementara itu, Presiden Rusia tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh Natalie. Лидеры, я пришел сюда, чтобы рассказать вам об ином мире. Мы больше не можем разделять людей и страны. Чтобы разрешить глобальные проблемы, мы должны История прошедших столетий – это история войн, которые приводили к взаимному уничтожению, причиной которой стали конфликты социальных, политических интересов, идей и религий, которые до сих пор не прекратились. Однако наши стремления сейчас должны быть направлены как на собственный народ, Saat calon presiden Rusia tersebut melakukan kampanye politik, saat itu pula lah Natalie mengumpulkan bukti-bukti kejahatan sampai mencuri dari kotak brankas calon presiden Rusia tersebut tentang bukti-bukti kejahatannya yang akan diserahkan nanti kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pada saat ini dia sedang melakukan kampanye politik. Pada saat itu juga Natalie sedang mengumpulkan bukti-bukti kejahatan yang berada di kantornya. Silakan saksikan terus, guys. Что вы без меня? Я бы хотел взять рядом женщину, если вы не возражаете.
Setelah mendapatkan bukti itu, Natalie langsung saja keluar dari kantor calon presiden Rusia Arkady Fedorov, langsung menuju ke kedutaan besar Amerika Serikat. Namun sejenak melihat kondisi lemari Arkady Fedorov terbuka, dia langsung curiga bahwa sudah dikerjain oleh Natalie. Langsung menghubungi bagian agen rahasia yang dikomandoi oleh calon presiden tersebut. Siapakah agen rahasia tersebut? Yaitu Mason, sahabat Peter sendiri. Saat ini Mason bergerak bersama krunya mengejar Natalie. Bagaimana kelanjutan selanjutnya? Mari kita simak dan saksikan. Message received from Prize. We are 5 minutes from Exfil. Langley's online. What time is it there, Perry? You don't need to be on this one. If our girls actually got something on Fedorov, a lot of people are interested. Subject's nearing extraction location. Sir, we have an issue. Saat pengejaran terhadap Natalie oleh kru Mason, pada saat itu juga Peter sudah berada di lokasi tersebut. Natalie selalu diketahui posisinya karena adanya pesawat tanpa awak yang dilakukan oleh agen rahasia dari pihak Rusia untuk mengikuti Natalie kemana posisinya berada. Pada saat itu juga Peter sudah datang untuk menyelamatkan Natalie dari serangan agen rahasia Rusia. Peter saat ini sedang menyelamatkan dan membawa masuk kembali ke dalam mobil Natalie. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan apakah hubungan antara Peter dan Mason masih seerat pada peristiwa pertama dulu. Saksikanlah alur cerita berikut ini. Op 1. Copy. 42. Confirm? 42 confirmed. You have a name. I need it. Right now, I need the name. Mira Filipova. Yes, Mira Filipova. Mira Filipova. Peter, you're blown.
She was one of ours, Weinstein. It was over when the Russians made her. We did her a favor. Dengan tewasnya Natalie menunjukkan kegagalan yang kedua oleh Peter. Dia semakin penasaran atas kegagalannya. Dia mengikuti pesawat tanpa awak tadi untuk memburu siapa pelaku penembakan terhadap Natalie. Ternyata pelakunya adalah Mason. Saat mereka bertemu, mereka tidak percaya satu sama lainnya bahwa mereka sedang dalam aksi yang sama. Bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Apakah Mason dan Peter akan saling membunuh dalam alur cerita berikut? Saksikanlah kelanjutannya. I've tapped into a CCTV feed. What the hell's going on? Op 1, this is Control. Respond. What happened? Op 2, respond. Who's Devereaux?